Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan mengulas kembali bagaimana tata cara untuk menginput soal secara manual pada aplikasi Pijar Sekolah SMA Negeri 1 Tongauna. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kita buka Google Chrome atau Mozilla Firefox juga bisa. Kemudian kita tuliskan sim.pijarsekolah.id/SMA SMA Negeri 1 Tongauna. Kemudian kita enter. Sambil menunggu, Bapak Ibu tentunya kita login menggunakan akun yang sudah diberikan oleh prorektor sekolah. Kebetulan di sini saya sudah punya akun. Setelah itu diisikan dengan password. Kemudian kita klik login. Nah, ini tampilan dashboard untuk aplikasi Pijar Sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada beranda, ada menu kehadiran, menu CBT, tugas, dan menu lainnya. Nah, untuk menginputkan soal secara manual, Bapak Ibu silahkan diklik nih menu CBT. Kemudian kita pilih upload soal. Ini untuk yang memakai format ya, memakai template. Ada template Microsoft Office Word, ada juga Microsoft Excel. Tetapi kalau kita gunakan secara manual, maka kita menggunakan input soal secara langsung ke aplikasi. Maka kita setelah CBT, kita klik bank soal. Kita menunggu beberapa detik. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada tampilan dari paket-paket soal yang sudah saya buat 1, 2, dan 3. Nah, kalau di sini belum ada yang tampil di akun Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian membuka, maka silahkan klik tambah paket soal. Nah, di sini kita boleh tambahkan. Di sini kita pilih untuk tipe paketnya non AKN. Untuk paketnya ini Bapak Ibu bebas memilih, bebas untuk mengisikan. Karena ini semester genap, maka kita isi saja US. Kelasnya misalnya 10, kemudian kita berikan label genap. Misalnya mapelnya kimia. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar kimia, kimia. Kalau biologi berarti biologi, supaya seragam ini. Pelajarannya silahkan dipilih sesuai keahlian masing-masing. Tanggal ujian rencana ya, tergantung satuan pendidikan masing-masing. Oke, pilih kelas. Jadi kalau dia kelas 10, kemudian kita mengajar untuk semua kelas di kelas 10 pada jenjang 10, maka kita pilih semua kelas 10. Lantas bagaimana dengan yang kelas 11? Kita tidak bisa mencampurkan satu jenjang yang berbeda. Jadi terlanjur kelas 10, kita isi dulu 10 dulu. Kemudian kita pilih guru pembuat dan jenisnya. Karena ini untuk ujian sumatif, maka berarti kita memilih bahan ujian. Kemudian kita klik simpan. Oke, sekarang akan kembali di tampilan bank soalnya. Kita cek soal yang sudah kita buat. Nah, ini dia tadi. Ini atau yang ini ya, ini ya Iksan kan. Nah, jadi sekarang sudah tampil, tinggal kita ini mengklik tanda mata untuk menginputkan soal pada paket yang sudah kita buat. Nih, ada tanda pensil untuk mengedit yang tadi jenis paketnya. Karena ini tidak perlu kita edit lagi, boleh kita klik batal. Maka akan kembali. Kemudian kita pilih tadi yang tanda mata. Ini tanda sampah, ini untuk menghapus. Ini untuk menampilkan review soal yang sudah dibuat. Contoh, ini belum ada soal yang diinputkan atau diupload, maka tidak bisa kita tampilkan penampilan. Maka kita isikan dulu soalnya. Tanda mata.
Nah, di sini karena belum ada soal, maka kita boleh tambah soal. Nah, silahkan kita isi jenis soal. Misalnya di sini ada banyak pilihan, ada ganda, kompleks, isian esai, menjodohkan, dan seterusnya. Kita pilih berdasarkan kebutuhan kita. Nah, saya menggunakan pilihan ganda. Untuk referensi bisa diisi, bisa juga dikosongkan. Tetapi kalau kita mau mengisi referensi, maka kita mesti mengisinya terlebih dahulu di bagian sebelumnya tadi. Oke, misalnya kita poin ini tergantung guru mapel masing-masing isinya berapa poin untuk satu nomor soal. Saya isikan misalnya 3. Soalnya ini dia input secara langsung. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah memiliki form soal misalnya yang sudah Bapak buat, kita boleh di copy paste. Misalnya saya copy misalnya mana ya soalnya, supaya yang mudah. Misalnya saya kopikan soalnya, kemudian di sini saya pastekan, Ctrl P. Mana ya? Bisa. Oh, ini kita sudah paste. Jadi soalnya kurang lebih sama yang sudah dibuat, tinggal kita menentukan. Untuk nomor soalnya dihapus saja, dia nanti otomatis. Kalau ini berdasarkan untuk poinnya. Nah, pilihan jawabannya karena levelnya SMA, kita buat 5 option jawabannya. Oke, silahkan boleh dipaste juga. Ini option A, ini option B, kita pastekan, Ctrl V, kemudian kita copy lagi option berikutnya ini, kemudian kita copy lagi untuk option berikutnya. Jadi tidak perlu ada nomor atau abjad yang mengikuti karena dia ini otomatis. Option E. Dan jangan lupa kita setelah menginputkan option jawabannya, silahkan kita pilihkan mengisi kunci jawaban, sehingga pada saat peserta didik sudah selesai, dia otomatis untuk menyeleksi jawaban yang benar dan salah. Klik simpan untuk memastikan soal 1 yang sudah kita buat, jenisnya, bobotnya per soal, kunci jawaban. Nah, kalau seperti ini, untuk menambah lagi jumlah soal, silahkan klik tambah soal lagi. Nih, lakukan hal yang sama seperti demikian tadi. Pengisian soal esai bagaimana? Kalau misalnya ini, nah, silahkan kita pilih soal esai. Misalnya kita beri bobot 10 soal. Ini tuliskan di sini soalnya. Kalau dia bentuknya esai ya, misalnya seperti ini. Saya sudah buat soal misalnya seperti ini. Soalnya 1, 2, 3. Ini hapus saja nih. Tidak perlu diberikan nomor. Oke, ini perlu karena tergantung soal. Jawaban soal esainya, nah itu harus diinputkan juga. Jadi memang ketika kita membuat soal itu mesti lengkap dengan kisi-kisi dan jawabannya. Diinputkan, tinggal bisa dikontrol paste saja. Kemudian tidak seperti yang tadi, setelah menginputkan soal dan jawaban, kita tinggal klik simpan. Jadi soalnya sudah ada, tinggal menunggu proses simpanan. Nih, sudah muncul. Jadi sudah ada 2 jenis, ada pilihan ganda, ada esai, ada bobot, ada kunci jawaban yang soal. Kalau mau dihapus boleh, kalau mau diedit silahkan diklik tanda pensil. Oke, sekarang coba kita periksa kembali dan kita coba tadi yang nih, kita coba tampilannya, cek nih label komputer nih. Tampilan untuk kepada peserta didik nanti ada seperti ini bentuk. Nomor 2 nih. Nah, jadi ini soal A, B, C, D, E, F.
jawaban anak-anak, dan seterusnya. Sudah, kita kembali. Kalau kita mau menambah soal lagi setelah keluar, jangan lupa klik lagi yang mata, lakukan seperti di awal tadi yang sudah saya jelaskan. Baik, saya kira mungkin itu saja untuk penjelasan secara singkat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru sekalian bisa melakukan hal yang sama dan tidak ada kesulitan yang berarti untuk ini. Oke, demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.